Sudut pandang Mas Danan. Sekumpulan orang datang menghampiri Cahyo dan Pak Le. Sepertinya mereka dari kota yang cukup jauh. Pak Le, Cahyo, sudah lama sekali ya. Dulu kamu masih sekecil ini loh Cahyo, ucap seseorang pria yang datang menghampiri rumah Pak Le. Mereka berbincang panjang lebar, seolah sedang bernostalgia akan sesuatu. Aku hanya duduk, termenung, di ujung ruangan. Cerita Sekar mengenai Laksmi sungguh membuatku sangat terpuruk. Tidak mungkin seorang Laksmi yang baik dan ramah bisa mati di tangan anak buah seseorang bernama Aswangga itu. Danan, sini lo, tak kenalin sama mas-masku. Panggil Cahyo dari ruang tamu. Aku menghampiri mereka sambil berusaha menyembunyikan wajah murungku. Saya Danan mas, majikannya Cahyo. Ucapku sambil menjabat tangan teman-teman Cahyo. Enak aja majikan mbahmu. Emangnya aku mau gaji berapa? Jawab Cahyo yang mengerti maksud candaanku. Wah, Mas Danan ini bisa aja. Saya Ardian. Ini Nizar dan Ranto. Ucap mereka memperkenalkan diri. Pak Le mendekat sambil membawakan minuman yang telah disiapkan pula dari dapur. Ini diminum dulu. Terima kasih loh, sudah jauh-jauh mau mampir ke sini. Ucap Pak Le menyambut Mas Ardian dan teman-temannya. Perbincangan-perbincangan ringan terbentuk di antara kami. Hampir sebagian besar merupakan cerita tentang bagaimana Pak Le dan Cahyo waktu masih kecil sempat menyelamatkan mereka dari bahaya di pabrik gula. Cahyo, Pak Le, kami sudah mencoba mencarikan informasi semampu kami dan berujung kepada seseorang bernama Mbah Rusman. Ucap Mas Ardian. Katanya dulu dia warga desa Windu Alit yang bertahan dari kutukan yang sedang kalian hadapi itu. Sebagian besar kami sudah mengetahui cerita Mas Ardian lewat telepon. Namun dengan bertemu langsung, cerita mereka tentang Mbah Rusman terasa lebih menyedihkan. Sebentar Mas Ardian, sebelum dilanjutin ceritanya, biar saya panggil Sekar dulu. Ucap Cahyo memotong cerita Mas Ardian. Sambil Mas Ardian melanjutkan ceritanya, Mas Nizar masuk ke dalam mobil dan mengambil sebuah benda yang terlihat cukup besar. Nah, ini barangnya. Ucap Mas Ardian membukakan sebuah bungkusan yang berisi sebuah gong kecil dan pemukulnya. Menurut cerita Mbah Rusman, pemukul ini yang disebut dengan tabuh watu ringin. Namun itu tidak cukup untuk satu warga desa. Kalian harus membuatnya dari kayu pohon beringin tua di sebuah sendang di hutan. Cerita Mas Ardian. Pak Le terlihat berfokus pada benda itu dan memperhatikan energi yang keluar darinya. Sendang Banyu Ireng. Saya pernah ke sana Pak Le. Ucapku pada Pak Le. Aku mengingat sebuah tempat yang digenangi air berwarna hitam di dalam alas mayit. Ya sudah Mas Ardian, benda ini kami terima ya. Terima kasih banyak. Ucap Pak Le kepada Mas Ardian. Terlihat Pak Le sengaja memotong ceritaku agar mereka tidak terlalu terjun ke dalam permasalahan mengerikan ini. Iya Mbah, kami sangat senang bisa membantu. Ucap Mas Ranto menggantikan Mas Ardian yang sedang berpikir. Pak Le, Mas Danan, Cahyo, kami tahu ini tidak mudah, tapi kalau bisa, selepas ini, sebelum purnama berikutnya, sebelum kutukan itu menyerang Mbah Rusman lagi, pinta Mas Ardian dengan wajah yang serius. Kami mengerti maksud Mas Ardian dan berjanji menyelesaikan ini secepat mungkin. Oh ya Pak Le, mohon maaf, korek pemberian Pak Le saya serahkan kepada Mbah Rusman dan cucunya. Saya pikir mungkin itu bisa membantu mereka. Ucap Mas Ardian lagi. Yang kamu lakukan sudah benar. Korek itu sudah seharusnya berada di tangan mereka yang membutuhkan. Balas Pak Le sambil menepuk pundak Mas Ardian.
Setelah perbincangan serius ini, kami berpisah. Cahyo mengajak teman-temannya itu melihat pabrik gula, tempat kerjanya yang sudah direnovasi dan sore harinya mereka sudah berpamitan pergi. Gak nyangka kamu punya teman-teman sahabat itu, ucapku pada Cahyo. Iya dong, tapi sayangnya temanku yang paling hebat lagi kalau gara-gara kehilangan perempuan. Cahyo menyindirku, namun aku tahu maksud baiknya untuk menyemangatiku. Panjul, Danan, Sekar, kita kumpul di pendopo, teriak Pak Le sambil berjalan ke halaman belakang. Kami menyusul Pak Le ke pendopo dan duduk lesehan sekenanya. Suara pohon yang ditiup hembusan angin malam memecah keheningan di halaman belakang rumah. Pak Le sudah mampir ke desa Windu Alit. Pak Le berbicara dengan wajah serius. Kami saling menatap. Sudah jelas, Pak Le tidak pernah meninggalkan desa ini. Tapi kenapa Pak Le bisa berkata seperti itu? Pak Le ke sana dalam rangka sukma. Warga di desa masih selamat, namun banyak yang terbaring tak berdaya, seolah kehilangan rohnya. Di sana seseorang, mungkin itu adalah ayahnya Sekar. Ia terlihat sibuk menjaga tubuh korban-korban itu siang dan malam. Cerita Pak Le sambil menoleh ke Sekar. Sekar terlihat menghela nafas, seolah lega mendengar kabar mengenai ayahnya. Danan, walaupun kemarin Eyang Widarpa terlihat acuh, ternyata saat ini dia sedang berkeliling alas mayit mencari sesuatu. Temui dia sebelum kamu masuk ke dalam hutan itu, perintah Pak Le. Baik Pak Le, aku mengerti maksud Pak Le. Eyang Widarpa memang sama sekali tidak bisa ditebak. Oh iya, dan satu lagi. Ini peninggalannya Nyai Suratmi. Tolong berikan pada Eyang nanti. Pak Le menyerahkan sebuah kalung kuningan, seperti yang biasa dipakai prajurit-prajurit zaman dulu. Aku segera mengambil dan menyimpannya. Sebenarnya aku penasaran, apa reaksi Eyang Widarpa saat menerima ini. Pak Le menutup perbincangan kami dengan mengajarkan sebuah mantra penyembuh kutukan, termasuk kepada Sekar. Pak Le bilang, mungkin nanti ayah Sekar akan membantu kami di alas mayit. Jadi Sekar harus bisa membantu warga untuk menahan kutukan yang diterima warga desa. Kami beristirahat dengan cukup. Paginya Bule memberikan bekal kepada kami untuk persediaan selama perjalanan ke desa Windu Alit. Pak Le tidak ikut. Ia masih bertugas menjaga pabrik gula yang ia kelola. Namun Pak Le bilang bahwa ia sudah meninggalkan sesuatu untuk membantu kami di sana. Kami berganti angkutan beberapa kali, sampai akhirnya kami turun di sebuah persimpangan yang terdapat jalan setapak menuju hutan-hutan. Dari sini masih berapa lama? Tanya Cahyo kepada Sekar. Kalau jalannya cepat mungkin bisa 2-3 jam. Jawab Sekar. Ya udah, kalau Sekar capek bilang ya, nanti Mas gendong. Goda Cahyo dengan memasang wajah genit yang kususul dengan pukulan di kepalanya. Ingat, kita mau nolong orang, jangan sampai ilmumu nggak bisa dipakai gara-gara kualat. Aku memperingatkan Cahyo. Iya, mudeng kok. Maksudnya biar nggak terlalu tegang aja. Jawab Cahyo. Aku tahu benar, Cahyo memang tidak mungkin berbuat aneh-aneh. Dari tadi ia memang terus memperhatikan Sekar yang terlihat cemas selama perjalanan. Kami melalui hutan-hutan yang rindang. Sesekali kami beristirahat di pinggir sungai untuk sekedar menarik nafas dan mencuci muka. Sampai akhirnya kami sampai di desa Sekar, tepat sebelum malam. Aku sedikit bernostalgia dengan desa ini. Sungguh ada kemajuan saat aku tersesat. Di sini listrik masih belum menerangi desa ini. Selain itu tidak ada yang banyak berubah. Selain sebuah rumah yang terlihat cukup besar di tengah-tengah desa. Mungkin saja itu rumah juragan kaya yang bernama Aswangga. Beberapa orang terlihat berkumpul di balai desa. Sekar segera berlari menuju ke sana. Bapak, Sekar pulang.
Teriak Sekar yang bergegas menemui ayahnya di tempat itu. "Sekar," ucap ayah Sekar yang segera memeluknya. Sepertinya ia juga sadar dengan keberadaanku. Aku dan Cahyo segera menyusul untuk menemui ayahnya Sekar itu. "Mas Danan, kamu benar Mas Danan kan?" ucap Pak Sardi dengan senyuman di wajahnya. "Iya Pak Sardi, ini saya, dan ini teman saya Cahyo," jawabku sambil memperkenalkan Cahyo. Sekar menceritakan tentang bagaimana dia diselamatkan oleh Cahyo dan dipertemukan denganku, termasuk mengenai Mbak Rusman. "Wah, ada tamu dari jauh nih." Seseorang pria parubaya datang menghampiri kami. Pak Kades, lama sekali tidak ketemu," ucapku menyambutnya. Pak Kades dan Pak Sardi menceritakan panjang lebar mengenai apa yang terjadi di tempat ini, dan bagaimana bisa banyak warga terbaring tak berdaya di tempat ini. "Mas Danan, Mas Cahyo, ayo mampir ke rumah dulu. Nanti tidur di rumah saya saja. Ada kamar kosong di sana," ucap Pak Sardi. "Waduh, nggak usah repot-repot Pak, nanti saya tidur di rumah singgah saja. Mau nostalgia?" balasku pada Pak Sardi. "Pak Sardi istirahat dulu, warga yang terkena kutukan biar kami yang mengobati," ucap Cahyo kepada Pak Sardi. Ternyata dari tadi Cahyo memperhatikan kondisi Pak Sardi yang sudah terlihat sangat kelelahan. Rasa capek kami selama perjalanan sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding yang Pak Sardi rasakan. "Bener nih, kalian habis perjalanan jauh loh, pasti capek," Pak Sardi memastikan pada kami. "Bener Pak, Sekar, tolong antar Bapak ke rumah ya. Suruh istirahat, biar kami ditemani sama Pak Kades," perintahku pada Sekar. Sekar mengangguk dan mengerti maksud kami. Memang wajah kami terlihat serius setelah memasuki desa ini. Tak ada lagi candaan keluar dari mulut Cahyo. "Pak Kades, saya mohon izin memeriksa warga desa," ucap Cahyo sambil mempersiapkan peralatan dari rangselnya. "Monggo Mas, tapi jangan memaksakan diri ya," jawab Pak Kades yang disusul dengan beberapa makanan ringan dan teh hangat yang diantar oleh warga desa. Kami memeriksa seluruh warga yang terbaring di sini. Jelas terlihat, roh mereka tidak berada pada tubuhnya. Namun sebuah kekuatan menjaga agar tidak ada entitas lain yang masuk ke tubuh mereka. Mungkin itu adalah perbuatan Pak Sardi. Kami hanya membacakan mantra pelindung untuk menahan serangan-serangan yang mungkin datang ke tempat ini. "Danan, kita harus beresin ini semua. Ini keterlaluan," ucap Cahyo padaku. "Sabar, jangan gegabah. Malam ini kita persiapkan dulu. Malam ini bukan bulan purnama. Seharusnya aman." Aku mencoba menahan emosi Cahyo. Setelah selesai memeriksa warga, kami berpamitan ke rumah singgah yang terletak tak jauh dari balai desa. Setelah membereskan semua peralatan, kami melakukan persiapan untuk esok malam. "Cahyo, tak coba cek dulu, Pak Lek ninggalin apa di sini?" ucapku pada Cahyo sambil memasang posisi meditasi. "Ya sudah sana, aku jagain," balas Cahyo. Aku memisahkan sukmaku dari raga. Sebuah aura kelam terlihat mengelilingi hampir seluruh sudut desa ini. Dan benar, sumbernya dari alas mayit. Aku mencoba berkeliling desa dan mencari tahu lebih dalam mengenai aura kelam ini. Dari perbatasan desa dan alas mayit terlihat nyala api berwarna putih yang menambah besar secara perlahan. Geni Baraloka, salah satu ilmu terhebat milik Pak Le. Dengan api ini, kami bisa menenangkan roh-roh penasaran yang belum tenang tanpa harus bertempur. Tapi aku ragu, besar api ini akan cukup besar untuk melawan seisi penghuni hutan itu. Belum sempat menemukan petunjuk yang berarti, perlahan terdengar suara mendengung dari dalam hutan. Itu adalah suara gong yang dipukul pelan, dan disusul dengan suara gamelan. Persis seperti apa yang kudengar saat Sekar kesurupan.
Tapi bukannya malam ini bukan purnama. Layaknya iring-iringan kerajaan, dari dalam hutan muncul kereta kencana bersama dengan sinden yang melakukan tari-tarian gemulai. Bahaya semakin kurasakan. Segera aku menarik sukmaku ke dalam tubuh untuk memberitahu Cahyo dan Pak Sardi. Cahyo, sepertinya kita harus bersiap. Suara gamelan muncul dari dalam hutan. Aku memberitahu Cahyo dengan apa yang kulihat. Tapi sekarang kan bukan bulan purnama, bantah Cahyo. Sepertinya mereka merasakan ancaman. Iring-iringan kereta demit itu juga mengarah ke sini. Pokoknya siap-siap, perintahku. Kami mengambil tabuh waringin dan gong kecil yang kami bawa dan keluar dari rumah singgah. Mas Danan, gimana ini? Jangan sampai ada korban lagi, ucap Pak Gades yang menghampiri kami. Tenang Pak, tidak akan kami biarkan. Kami menenangkan Pak Gades sambil memperhatikan gelagat warga mencari apakah ada yang terpengaruh suara gending itu. Pak Sardi, Sekar, mana Sekar? Cahyo yang tidak menemukan keberadaan Sekar menanyakan kepada Pak Sardi yang datang bersama warga. Lah nak Cahyo, tadi Sekar pamit mau mengantarkan makanan untuk kalian, ucap Pak Sardi yang mulai cemas. Insting Cahyo memaksanya untuk berlari ke balai desa dan mendobrak pintu kayu yang tertutup di sana. Danan, di sini! Teriak Cahyo memanggilku. Aku berlari dan segera memperhatikan apa yang dilihat Cahyo. Di tengah-tengah warga yang terbaring, Sekar menari dengan gemulai, mengikuti irama gamelan dan mengelilingi warga yang terkena kutukan. Sekar, lawan Sekar! Teriak Pak Sardi yang mencoba menghentikan anaknya itu. Namun itu semua sia-sia. Pak Sardi terpental dengan kekuatan besar yang memancar dari tubuh Sekar. Sekar menoleh dengan senyuman mengerikan di wajahnya. Satu persatu, kalian akan mati. Tidak ada tempat bagi kalian untuk lari. Suara mengerikan terdengar dari mulut Sekar. Cahyo berlari mendekat dan memukul gong dengan tabuh waringin pemberian Mbah Rusman. Suara mendengung panjang terdengar di seluruh penjuru ruangan. Tarian Sekar sempat terhenti. Ia terjatuh dan memuntahkan cairan berwarna hitam. Sekar mencoba menari lagi dan dihentikan dengan suara gong yang dipukul oleh Cahyo. Sekar yang kesurupan terlihat semakin kesakitan. Namun samar-samar terlihat bayangan wanita yang hampir terpisah dari tubuh Sekar. Laksmi, roh Laksmi yang merasuki Sekar, teriakku pada Pak Sardi. Pak Sardi mengambil posisi dan membacakan doa-doa untuk menghentikan pergerakan demit yang ada di tubuh Sekar. Aku teringat geni Baraloka yang ditinggalkan Pak Le. Sebuah mantra pemanggil kuucapkan untuk menarik sebagian dari api itu dan melemparkan kepada Sekar. Sekar yang merasa kepanasan mulai terjatuh dan kehilangan kesadaran. Di hadapanku ada sesosok roh wanita berpakaian kebaya, memandangku dengan wajah yang pucat. Aku mengenalnya, itu Laksmi. Suara gamelan terdengar semakin keras. Demit berwujud Laksmi itu pun mendekat hingga menembus tubuhku. Aku kehilangan kesadaran, namun sebuah penglihatan muncul di kepalaku. Terlihat seorang laki-laki berbicara dengan Laksmi. Lihat, ini foto orang tuamu. Aku pastikan mereka akan dihukum mati setelah ini. Ucap orang itu mengancam Laksmi. Jangan Aswangga, tolong. Sudah cukup kamu mengurung mereka bertahun-tahun. Laksmi memohon sambil menangis. Kesalahan mereka nggak bisa dimaafkan. Kecuali kamu mau nuruti semua perintahku. Aswangga mencoba mengintimidasi Laksmi. Apa yang kamu mau? Tak lakuin semua, asal kamu berjanji membebaskan mereka. Ucap Laksmi sambil menutup wajahnya, menahan air mata yang menetes di pipinya. Aku membangun sebuah rumah
di sisi belakang hutan. Temui aku di sana setiap malam bulan purnama. Perintah Aswangga sambil melemparkan foto kedua orang tua Laksmi dan meninggalkannya. Sebuah rumah kecil terlihat di sisi belakang hutan. Sebuah lampu minyak sudah menyala dengan terang di dalam. Seorang wanita berjalan dengan ragu menuju rumah itu. Ia sempat terhenti di depan pintu. Namun rasa sayangnya kepada kedua orang tuanya memaksakan untuk masuk. "Aku sudah di sini. Apa yang kamu mau?" tanya Laksmi. Aswangga tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah pintu dan menguncinya. "Harusnya kamu sudah tahu apa yang aku mau," ucap Aswangga sambil menyentuh pipi Laksmi. Laksmi mundur, namun Aswangga menahan kedua tangannya. "Aku tak sanggup melihatnya." Bibir mungil Laksmi dilumat dengan paksa oleh Aswangga. Tangan biadab itu meraba ke seluruh tubuh Laksmi dengan penuh nafsu. Laksmi mencoba melawan, namun tamparan keras menghantam di pipinya. "Jangan coba melawan, kecuali kamu mau orang tuamu pulang tanpa nyawa." Laksmi ketakutan dan tak berani melawan. Ia hanya pasrah saat kesuciannya direnggut dan tubuhnya dinikmati oleh Aswangga. Terlihat air mata Laksmi tak henti-hentinya membasahi tempat itu. Setiap malam purnama, Laksmi harus melayani nafsu bejat Aswangga. Sampai akhirnya ia merasakan hal yang aneh pada tubuhnya. Laksmi mengandung anak dari Aswangga. Beberapa kali Laksmi memberitahu Aswangga secara diam-diam. Namun Aswangga menentangnya, tidak percaya. Sampai akhirnya ia mengatakannya di depan warga desa. "Ini anakmu, Mas, anakmu," ucap Laksmi kepada Aswangga yang dibalas dengan pukulan keras yang menyebabkan Laksmi terjatuh. Melihat kejadian itu, warga berkerumun dan anak buah Aswangga segera menyusul menghampiri Aswangga. "Perempuan brengsek," Aswangga memukuli Laksmi tak hanya sekali. Setiap ia akan berbicara, Aswangga menghentikannya dengan menghajarnya. Tidak ada satupun warga yang berani percaya dengan kata-kata Laksmi, termasuk istri Aswangga. "Sudah, bunuh saja," teriak salah seorang anak buah Aswangga, memanaskan emosi warga. "Jangan, Pak, bicarakan baik-baik dulu," salah seorang warga. Sekali lagi, pukulan yang keras menghantam Laksmi, dan wanita itu hanya diam, berlutut, sambil melindungi janin di perutnya. "Sudah, Pak, sudah. Jangan sampai ada yang mati. Kalau terpaksa, usir saja dia dari desa ini," ucap kepala desa yang merasa takut dengan pengaruh Aswangga dan anak buahnya yang terlihat bengis. "Baik, bawa dia, usir dia dari desa ini," perintah Aswangga kepada anak buahnya. 3 orang bertubuh besar dengan kasar menarik tubuh Laksmi, menyeretnya, membawanya keluar dari desa. Di tengah perjalanan, salah seorang anak buah Aswangga tergoda dengan tubuh Laksmi yang terlihat dari bajunya yang terkoyak. "Bawa ke hutan aja, gimana?" ucap salah seorang anak buah Aswangga sambil memberikan isyarat kepada teman-temannya. "Wah, pinter kamu," ucap temannya sambil tersenyum. Laksmi dipaksa berjalan menyusuri hutan di perbatasan desa itu. Sampai di kedalaman hutan, anak buah Aswangga melucuti pakaian Laksmi hingga tak sehelai pun benang ada di tubuhnya. Laksmi menangis sejadi-jadinya, melindungi tubuhnya. Satu persatu anak buah Aswangga memperkosa Laksmi dengan kejam. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Laksmi hanya untuk memuaskan nafsu anak buah Aswangga yang biadab itu. "Emang dasar perempuan bodoh, orang tuamu itu udah mati," ucap salah satu anak buah Aswangga. Di tengah tangisannya, Laksmi mencoba melawan. "Gak mungkin, Aswangga sudah janji tidak akan membunuh mereka," teriak Laksmi. "Bukan Aswangga yang membunuh mereka, warga desa kesayanganmu itu yang membuat kedua orang tuamu mati," lanjut anak buah Aswangga sambil tertawa.
Ibumu itu selingkuh dengan kepala desa, dan ayahmu menghamili bocah di bawah umur saat di kota. Ayahmu dihukum rajam oleh warga dan kepala desa, yang akhirnya melarikan diri ke hutan ini, yang akhirnya gantung diri. Ibumu tak berani menahan malu, dia menenggelamkan diri di sungai. Aku tidak percaya akan semua cerita ini. Warga desa Windu Alit yang begitu ramah, ternyata begitu kejam terhadap Laksmi dan kedua orang tuanya. Aku emosi jika ini benar. Aku harus membuat perhitungan pada Aswangga, Pak Kades, dan warga desa. Kurang ajar kalian warga desa Windu Alit. Aku akan membalas semua ini. Teriak Laksmi yang dibalas dengan jambakan anak buah Aswangga yang masih ingin melampiaskan nafsunya. Dendam, aku dendam. Kalian harus mati. Teriak Laksmi dengan wajah yang putus asa. Setelah puas menyiksa dan memperkosa tubuh Laksmi, anak buah Aswangga meninggalkan Laksmi, tergeletak begitu saja. Hari semakin malam, tak ada satupun cahaya masuk ke hutan itu. Laksmi tersadar dan menyeret tubuhnya sedikit demi sedikit. Di tengah rasa dendam yang menyelimutinya, ia sampai di sebuah sendang yang digenangi dengan air yang berwarna hitam. Bau busuk mengelilingi tempat itu. Mati, warga desa harus mati. Bisik Laksmi di setiap langkahnya. Suara gemericik air terdengar, riak air muncul dari genangan air yang berwarna hitam itu. Sebuah kepala dengan sanggul di kepala muncul dari dalam sendang. Namun tak ada bola mata di wajah itu. Makhluk itu berdiri dan semakin mendekat ke Laksmi. Aku bisa menolong kamu membunuh orang-orang itu, ucap makhluk itu pada Laksmi. Laksmi memandang setan itu. Setelah semua yang ia lalui, wajah seram setan itu sama sekali tidak membuatnya takut. Saya kasih apa saja, yang penting warga desa mati, ucap Laksmi kepada makhluk itu. Suara gong berbunyi, penglihatanku menjadi kabur. Mataku kembali melihat orang-orang di balai desa. Aku masih terbawa emosi. Selain itu, roh Laksmi masih berdiri di depanku, dan wajahnya tidak lebih dari sejengkal dari wajahku. Kamu sudah tahu semuanya, Danan. Kamu masih mau membantu warga desa yang biadab itu, ucap demit itu kepadaku. Wajahku merah padam. Terlihat di pintu ruangan Pak Kades berdiri dengan seseorang yang dijaga oleh beberapa anak buahnya. Itu pasti Aswangga. Aku merapalkan ajian lebur saketi pada tanganku dan bersiap menyerang mereka. Balaskan dendamku, Danan. Balaskan rasa sakitku, dan jadilah pangeranku di alas mayit, ucap roh Laksmi diikuti dengan tawanya yang mengerikan. Sudut pandang Mas Cahyo. Suara gamelan mengalun tanpa henti. Terlihat sesosok demit perempuan berdiri tepat di samping sahabatku, Danan. Kalian yang membunuh Laksmi, teriak Danan yang baru saja tersadar dari penglihatannya. Wajah Danan terlihat merah padam. Emosi terpancar jelas dari wajahnya. Sebuah mantra terucap dari mulutnya, dan itu diarahkan ke warga desa. Aku melemparkan gong kecil yang kupegang dan segera menghalangi serangan Danan yang diarahkan ke warga desa. Danan, ingat Danan, demit itu mempengaruhi kamu, teriakku sambil menunjuk pada hantu Laksmi yang tertawa dengan mengerikan. Bunuh mereka, Danan. Balaskan dendamku. Demit itu terus membisikkan kata itu ke Danan. Minggir, Cahyo, jangan lindungi mereka. Mereka lebih biadab dari setan-setan itu, ucap Cahyo yang masih berusaha menyerang Aswangga. Aswangga memaksa Laksmi untuk melayani nafsu bejatnya. Anak buahnya memperkosa dan meninggalkan jasad Laksmi begitu saja di alas mayit, teriak Danan dengan penuh emosi.
Warga desa yang menyebabkan orang tua Laksmi mati, terutama si kepala desa keparat itu. Aku menoleh ke kepala desa dan Aswangga, memastikan kebenarannya. Mereka terlihat pucat dan berusaha meninggalkan balai desa. Bukan begini caranya, Danan. Teriakku kepada Danan sambil melindungi Aswangga dan kepala desa. Kalau kamu melindungi mereka, aku gak akan segan-segan. Ucap Danan dengan geram. Aku ini temanmu, Danan. Tenang dulu. Ucapku berusaha meyakinkan Danan. Namun Danan tidak peduli. Ia menyerangku dan menerjang keluar mengejar Aswangga dan kepala desa. Sebuah pukulan yang diselimuti mantra menguat dihujamkan kepada Aswangga. Namun anak buah Aswangga mencoba menahannya, dan mereka berakhir dengan terbaring tak berdaya di tanah. Gimana ini Pak Kades? Tanya Aswangga pada Pak Kades yang ada di sampingnya. Sudah, kamu tenang dulu. Jawab Pak Kades sambil menyiapkan sesuatu dari kantongnya. Aku tidak punya pilihan. Sepertinya aku harus melawan Danan dengan kekuatan penuh sebelum ia menghabisi warga desa. Kematian pun tak cukup untuk membalas rasa sakit Laksmi. Danan bersiap sekali lagi membaca mantra untuk menyerang Aswangga, namun aku berhasil mementalkannya. Kalau kamu mau menghabisi warga desa, berarti lawanmu adalah aku. Ucapku berdiri tepat di hadapan Danan. Baik, kalau itu maumu, jawab Danan tanpa banyak bicara. Ajian lebur saketi adalah ilmu pukulan jarak jauh andalan Danan. Ia merapalkan itu dan mengarahkan kepada aku. Sulit untuk menghindarinya, namun dengan meminjam kekuatan Wanasura, roh kera pelindung dari hutan Wana Marta aku mampu melompat setinggi-tingginya dan menghindarinya. Pukulan keras kuhampirkan pada tubuh Danan yang membuat ia terpental. Secara fisik harusnya ia tidak bisa menahan pukulanku yang diselimuti kekuatan roh Wanasura. Suara gamelan terdengar semakin keras. Danan merespon suara itu dan bangkit lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Ia membaca mantra dan menarik sebuah keris dari sukmanya. Hai Danan, bocah edan, mau ngebunuh aku? Teriakku. Danan tidak menjawab. Kali ini ia sudah benar-benar dikuasai oleh setan Laksmi itu. Ia menghujamkan keris itu, dan setiap serangannya menimbulkan getaran yang sangat kuat. Aku hanya bisa menghindar dan menghindar. Satu tusukan keris itu bisa saja langsung mengakhiri nyawaku. Sesekali aku berhasil menyerang Danan, bahkan dengan kekuatan penuh. Namun suara gamelan kembali memaksa Danan untuk menyerangku. Kalian semua harus mati. Hanya ucapan itu yang terus keluar dari mulut Danan saat menyerang dengan kerisnya. Seandainya aku punya mantra pemanggil seperti Danan, mungkin aku bisa memanggil Geni Baraloka untuk memulihkannya. Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain. Aku harus memanggil tubuh fisik Wanasura untuk melawan Danan, walau dengan bayaran sebagian dari sisa umurku. Sebuah pukulan kuhantamkan ke tanah. Danan dan seluruh benda yang ada di sekitarku terpental. Setidaknya jarak itu cukup untuk membuatku melakukan pemanggilan. Danan, jangan dendam padaku. Aku membentuk posisi meditasi dan merapalkan sebuah mantra pemanggil. Namun belum sempat selesai, suara pukulan gong besar terdengar dari dalam hutan. Nada gamelan mulai berubah, rasa panas terasa dari dalam tubuhku. Alunan nada gamelan terngiang tanpa henti di kepalaku dan memaksa tubuh ini untuk mengikuti iramanya. Pak Sardi, gunakan tabu waturingin itu. Perintahku pada Pak Sardi untuk menghilangkan kutukan ini dari tubuhku. Namun sepertinya tidak sempat. Pukulan Danan sudah di hadapan wajahku dan membuatku terpental. Ia mengejar dengan keris di tangannya dan bersiap menghunuskannya kepadaku. Suara pukulan gong dari tabuh waturingin mendengung.
Kutukanku terlepas. Aku berhasil menggerakkan tanganku dan menahan keris Danan, walau dengan luka di tanganku. Sekali lagi pukulan keras dihujamkan Danan padaku. Kali ini dari jarak dekat yang membuatku memuntahkan darah kental berwarna merah dari mulutku. Mati di tangan sahabatku sendiri sama sekali hal yang tak pernah kupikirkan. Namun saat ini keris pusaka yang sudah berkali-kali menyelamatkan nyawa kami sudah berada di depan wajahku untuk menghabisi nyawaku. Tepat sebelum keris itu menusuk jantungku, sesosok makhluk terbang dari arah hutan dan menendang Danan hingga terpental. Eyang Widarpa, ucapku yang terheran dengan kemunculan sesosok demit kakek tua berambut putih. Ia sama sekali tidak menoleh kepadaku dan terus mengejar dan menghajar Danan. Terlihat Danan kewalahan menghadapi makhluk yang mengaku sebagai leluhurnya itu. Bocah kurang ajar, bisa-bisanya kamu dipengaruhi setan kayak begini. Makinya sambil tetap menghajar Danan. Merasa terancam dengan kehadiran Eyang Widarpa, roh Laksmi meninggalkan Danan dan bersiap menyerang Pak Kades. Aku mencoba berdiri, namun sepertinya lukaku cukup serius. Pak Kades berlari hingga terjatuh. Sekarang saatnya kau mati, ucap roh Laksmi yang menerjang merasuki Pak Kades. Kami semua panik. Pak Sardi tak mampu mengejar mereka. Namun tak disangka, roh Laksmi terpental. Sebuah pasak tergenggam dari tangan Pak Kepala Desa. Pria itu berdiri dan terlihat senyum di wajahnya. Dasar demit, sudah mati masih bikin masalah. Pak Kades mengangkat pasaknya tinggi-tinggi dan menusukkan pada dada setan Laksmi itu. Suara gamelan yang meneror desa berhenti. Setan itu tersungkur, meronta, dan menahan rasa sakit. Tunggu, ada apa ini? Aku tidak mengerti dengan apa yang kulihat. Pak Kades, apa maksudnya semua ini? Pak Sardi mendekat mencari penjelasan, namun ditahan oleh anak buah Aswangga. Warga desa bodoh, seharusnya kalian bisa hidup lebih lama dengan kutukan ini. Tapi karena semua sudah terbongkar, malam ini kalian semua akan mati sebagai tumbal untuk menguasai kerajaan demit di alas mayit. Ucap Pak Kades dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Pak Kades menarik rambut roh Laksmi yang tersungkur dan menyeretnya ke arah alas mayit. Ayo Aswangga, jangan lama-lama di sini. Perintah Pak Kades pada Aswangga. Danan mulai tersadar, terlihat tak sedikit luka di tubuhnya akibat perbuatan Eyang Widarpa. Cahyo, Danan segera menghampiriku yang tergeletak tak berdaya. Maafin aku Cahyo, ucapnya yang segera menolongku untuk duduk. Danan menempelkan tangannya pada punggungku dan menyalurkan tenaga untuk memulihkan kondisiku. Gak mungkin tak maafin, ucapku pada Danan. Rasa bersalah terlihat dengan jelas di wajah Danan. Traktir aku sate kelatak dulu, baru tak maafin. Danan menghela nafas, seperti merasa sedikit lega. Tenang, tak beliin sekambingnya, sewarungnya juga, jawab Danan. Pak Sardi terlihat menenangkan warga desa dan membubarkannya. Demit Eyang Widarpa masih terlihat mencari sesuatu. Eyang, terima kasih Eyang, ucap Danan. Eyang masih terlihat gelisah, seolah berusaha membicarakan sesuatu. Desa ini tidak bisa diselamatkan. Eyang Widarpa memulai kata-katanya. Aku dan Danan menghampiri Eyang Widarpa. Pak Sardi menyusul kami. Maksud Eyang apa? Tanya Danan memastikan pernyataan Eyang Widarpa. Gending alas mayit, itu kutukan pencari tumbal. Laksmi ini perantaranya. Jelas Eyang. Maksud Eyang? Tanyaku memotong penjelasannya. Kutukan ini sudah disiapkan sejak lama. Sejak desa ini didirikan.
kepala desa itu adalah jelmaan iblis penghuni alas mayit. Dia bermaksud menumbalkan seluruh warga desa. Kita semua tak mampu berkata apa-apa. Tidak mungkin Pak Gades selama ini orang yang ramah dan selalu membantu warga desa. Pak Sardi berkata dengan tidak percaya. Enggak Pak Sardi, saya sudah lihat perbuatan Pak Gades dan Aswangga di masa lalu. Itu benar-benar perbuatan iblis. Cerita Danan dengan wajah yang mulai dikuasai emosi lagi. Eyang, kami sudah bawa tabu Waturingin, dan kita diharuskan membuat lagi yang lebih besar. Apa ini bisa membantu? Tanya aku. Mungkin bisa, tubuh Waturingin ini bisa menahan warga dari kutukan. Namun demit-demit di alas mayit ini tetap harus kalian hadapi sendiri. Jawab Eyang Widarpa. Baik Eyang, kami sudah bersiap untuk itu, ucap Danan. Jangan sombong, yang nanti kalian hadapi itu satu kerajaan demit. Sekarang terserah kalian mau apa, ucap Eyang Widarpa terlihat bingung. Tanpa kami sadari, Sekar sudah mulai sadar dan mendengarkan perbincangan kami. Bapak, warga desa biar saya yang jaga. Bapak bantu Mas Danan dan Mas Cahyo saja, ucap Sekar. Dengan berat hati Pak Sardi menyanggupi permintaan Sekar. Semakin banyak yang membantu, harusnya semakin besar peluang kami menyelesaikan permasalahan ini. Eyang, biasanya kan Eyang datang bikin masalah. Kok ini tiba-tiba datang bantuin kami? Tanyaku pada Eyang dengan sedikit penasaran. Bocah gemblung, dengerin omonganku. Eyang Widarpa berkata dengan wajah serius. Ucapanku, kudu mbok inget. Aku dan Danan memperhatikan benar-benar apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Wong edan kui bebas. Eyang Widarpa menyelesaikan perkataannya dan meninggalkan kami. Aku dan Danan masih tertegun dengan apa yang ia ucapkan. Danan, aku baru tahu ternyata demit bisa ngelucu, ucapku pada Danan. Sama, masa bodoh lah, balasnya.